Pada saat ini saya akan membahas materi tentang barisan dan deret, khususnya bagaimana jika barisan atau suku-suku pada barisan aritmetika itu kita jumlahkan, atau disebut dengan deret aritmetika. Tujuan pembelajarannya adalah melalui kegiatan pembelajaran menggunakan model blended dan kecakapan abad 21, nantinya kalian diharapkan dapat menjelaskan dan menentukan penyelesaian masalah kontekstual dari deret aritmetika dengan teliti, jujur, disiplin, dan tanggung jawab. Pengertian dari deret aritmetika. Deret aritmetika adalah bentuk jumlah dari suku-suku pada barisan aritmetika. Bentuk umum dari deret bilangan dengan barisan U1, U2, U3, dan seterusnya sampai UN adalah Sn sama dengan U1 tambah U2 tambah U3 tambah dan seterusnya tambah UN. Sedangkan bentuk umum dari deret aritmetika dengan suku pertama A dan beda B adalah Sn sama dengan A tambah B tambah A tambah 2B tambah A tambah 3B tambah dan seterusnya tambah A tambah N kurang 1 dikali B. Nah, kita perhatikan bahwa perbedaan antara barisan dan deret itu pada penghubung antara setiap sukunya. Jadi, jika di barisan aritmetika ini akan dipisahkan dengan tanda koma, sedangkan pada deret aritmetika adalah penjumlahan. Bedanya di situ ya. Sehingga seperti yang saya katakan tadi bahwa sebenarnya deret aritmetika ini adalah jumlah dari setiap suku-suku pada barisan aritmetika. Maka rumus jumlah n suku pertama deret aritmetika jika kita jumlahkan keseluruhan ini, Sn itu sama dengan n per 2 dikali 2A tambah n kurang 1 dikali B. Ya. Kita lanjut. Contoh soal. Hitunglah jumlah deret aritmetika dari 2 tambah 7 tambah 12 tambah 17 tambah dan seterusnya sampai suku ke 20. Nah, bentuk soal ini sama saja dengan tentukan jumlah 20 suku pertama dari deret aritmetika 2 tambah 7 tambah 12 tambah 17. Tergantung pembahasan soal. Jadi maksudnya sama ya, tapi bahasanya beda. Jadi untuk soal ini kalau bentuknya hitunglah jumlah deret aritmetika ini sampai suku ke-20 sama saja dengan tentukan jumlah 20 suku pertama dari deret 2 tambah 7 dan seterusnya. Nah, dari soal kita peroleh suku pertama atau bilangan yang paling pertama ditulis adalah 2 pada deret tersebut. Beda sama dengan 5, karena pada barisan aritmetika kita sudah bahas ya, itu didapat dari 7 kurang 2, atau 17 kurang 12. Nilainya 5. Nah, karena ini sudah ditentukan deret aritmetika, berarti kita cukup satu saja, 7 kurang 2. Kalau misalkan tidak ditentukan bahwa soal ini adalah deret aritmetika, berarti kita harus menguji polanya ke deret barisan aritmetika atau barisan yang lainnya. Tentu kalian sudah tahu caranya. Kurangkan suku kedua dan suku pertama, perhatikan apakah nilainya sama dengan pengurangan suku ketiga dan suku kedua. Jika sama, atau pada suku keempat dan suku ketiga. Jika nilainya sama, maka itu disebut dengan barisan aritmetika. Nah, jika pakai tambah berarti itu adalah deret aritmetika. Nah, kita lanjut. N sama dengan 20 karena permintaan soal penjumlahannya sampai suku ke 20. Nah, Sn kita sudah ketahui N per 2 dikali 2A tambah N kurang 1 dikali B. Ditanyanya adalah S20. Penyelesaian S20 itu sama dengan 20 bahagi 2. N ganti dengan 20. Per 2, 2 dikali A nilainya 2 tambah 20 kurang 1, N 20 ya, dikali bedanya 5. Maka kita dapat 20 bagi 2, 10, 2 kali 2, 4, tambah 20 kurang 1, 19 dikali 5. Nah, kalikan dulu yang 19 dan 5 ya, jangan jumlahkan 4 dan 19. Jadi 10 dikali 4 tambah 19 kali 5 sama dengan 45. Nah, 4 tambah 95 adalah 99, dikali 10 nilainya 990. Jadi S20 sama dengan 990. Ya, saya kira ini cukup mudah. Jadi jumlah sampai suku ke-20 dari deret 2 tambah 7 tambah 12 tambah 17 adalah 990.
Contoh soal kedua, seutas tali dipotong menjadi 5 bagian dengan panjang masing-masing bagian membentuk barisan aritmetika. Apabila panjang tali terpendek adalah 4 cm dan tali yang terpanjang adalah 108 cm, maka panjang tali semula adalah, nah ini, diketahui tali terpendek, berarti yang paling pendek di soal A sama dengan 4. Itu kita jadikan suku pertama. Boleh juga yang jadi suku pertama adalah yang tali terpanjang, tergantung kita. Nah, tali terpanjang U5 atau suku ke N-nya ya, sama dengan 108. Nah, kalau kita balik, A-nya jadi 108, berarti U5 jadi 4. Ya. Kita lanjut ya. Mungkin ada yang bertanya kenapa U5? Karena dipotong menjadi 5 bagian. Oke, kita lanjut. Banyaknya potongan N sama dengan 5. Sn sama dengan N per 2 dikali 2A tambah N kurang 1 kali B. Ditanya panjang tali semula. S5 sama dengan dan seterusnya. Ya, kita lanjut pada penyelesaian. U5 sama dengan A tambah 4B. Ini pada barisan aritmetika ya. A tambah N kurang 1 kali B. Berarti kalau yang kemarin saya sudah katakan bahwa kalau U100 berarti A tambah 99B. Nah, sama dengan 108. 108 dari mana? Dari diketahui ini. Nah, A4 dari mana? Dari sini. 4 tambah 4B sama dengan 108. Jadi kita tinggal mengganti ya. 4B sama dengan 108 kurang 4, nilainya 104, maka B sama dengan 104 dibagi 4, nilainya adalah 26. Nah, mengapa harus mencari B terlebih dahulu? Karena pada Sn, ya, N sudah kita ketahui dari soal, A sudah kita ketahui dari soal, tetapi nilai bedanya belum kita ketahui. Maka kita harus mencari nilai B untuk dimasukkan ke rumus ini. Ya, setelah dapat ini, semua yang diminta pada rumus sudah ada, kita substitusi. S5 sama dengan 5 per 2, N-nya 5, dikali A-nya 4 kali 2, 2 kali 4, tambah N kurang 1, berarti 5 kurang 1, dikali B 26. 5 per 2, 2 kali 4, 8, tambah 4 kali 26. 5 per 2 dikali 8, tambah 4 kali 26, 104. 5 per 2 kali 112, dapat dari 8 tambah 104. Kemudian 112 kita bagi 2, agar lebih mudah perhitungan. Nilainya 56, dikali 5 nilainya 280. Nah, selain itu, cara ini juga bisa kita selesaikan dengan cara yang lebih pendek. Caranya begini. S5 sama dengan 5 per 2, N per 2 ya, dikali 4 tambah 108. 4 adalah suku pertama, 108 adalah suku terakhir atau U5. Maka didapatlah S5 sama dengan 5 per 2 dikali 112. Nah, langkah ini memotong ya, cukup panjang langkah ya, dia jadi sama dengan yang di sini. Sama dengan 5 kali 56 sama dengan 280. Sama hasilnya. Jadi kita bisa mendapatkan rumus kedua, Sn sama dengan N per 2 dikali A tambah UN. Jika sudah diketahui suku pertama dan suku terakhirnya. Ya, jadi sudah ada dua rumus ya untuk Sn. Oleh karena itu, dari soal ini kita peroleh panjang tali semula adalah 280 cm. Demikian untuk deret aritmetika, dan pada kesempatan video selanjutnya saya akan membahas materi tentang barisan geometri. Untuk masalah kontekstual yang berkaitan dengan barisan dan deret, nanti setelah barisan dan deret geometri selesai. Terima kasih, semoga bermanfaat.